Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di dalam video saya. Kita akan belajar seputar marketing. Nah, di dalam kesempatan kali ini, teman-teman semua ada dalam kelas social media marketing. Nah, salah satu bahasan kali ini yaitu tentang content creation for social media. Nah, sebelum mungkin kita lebih detail tentang social media itu seperti apa, lebih khususnya konten creation seperti apa. Saya akan sedikit reminder mungkin teman-teman yang kemarin dari kelas saya udah pernah ya kita sedikit bahas tentang sebenarnya poin-poin yang selalu dilakukan dalam sosial media, khususnya dalam konteks untuk bisnis itu untuk ngapain aja sih gitu. Nah tentunya yang biasa paling sering digunakan orang-orang itu sosial media untuk mendapatkan atensi dari calon konsumen ataupun audiens mereka, target audiens mereka. Jadi segala aktivitas di dalam sosial media tentunya kita harapannya itu mau konsumen atau audiens kita itu ngeh sama kita, atau mereka tuh ada atensi sama kita. Nah, kemudian setelah itu tentunya ketika kita build notification ke mereka gitu ya. Nah, intinya nanti ada conversation di situ. Mulai akan ada tanggapan, mereka akan notice kalau memang kita ada gitu ya, mereka akan coba komen. Kemudian diharapkan ada namanya relationship. Jadi kita akan punya hubungan sama mereka. Dalam arti mungkin teman-teman yang dulunya nggak kenal produk brand tersebut dari sosial media, seakhirnya tahu ya ada komunikasi di situ. Kemudian harapan yang terakhir adalah conversation tentunya. Jadi apapun komunikasi yang kita sampaikan di dalam sosial media, upaya aktivitas yang di dalam sosial media itu harapannya nanti ada conversionnya, ada leads-nya, entah misalnya menuju ke penjualan, atau memang kalau misalnya kita nggak jualan gitu ya, sebagai personal branding, maka orang-orang juga akan menawarkan sesuatu yang menarik untuk kita, misalnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke pokok bahasan utama tentang content creation. Content creation itu merupakan satu proses yang sangat penting dan uh, pokok ya di dalam social media activity. Kenapa? Karena dalam content creation ini adalah satu aktivitas di mana creator atau marketer itu akan mencoba untuk mendevelop, mengakurasi dan juga mendistribusikan seluruh konten yang ada di dalam sosial media mereka sesuai dengan yang dimaksud sama target audience. Ya. Nah, jadi content creation ini nantinya biasanya akan menentukan bagaimana engagement dari konsumen ke perusahaan, ke konsumen ke target market, apakah sudah sesuai atau sudah sesuai dengan yang perusahaan targetkan atau belum. Nah, ketika content creation kita itu baik, konsisten gitu ya, menarik bagi konsumen atau bagi audiens, apanya nanti kita punya relationship, punya conversation yang bagus, bahkan leads yang juga menguntungkan bagi brand tersebut. Nah, peran dari content creation ini ada banyak ya teman-teman. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya yang pastinya akan mendrive audience engagement. Jadi dari konten-konten yang kita kreasikan ini, kita atur gitu ya, hubungan dari konsumen atau audience itu dengan brand tersebut, harapannya itu akan terjalin. Akan ada engagement di situ. Kemudian selanjutnya adanya awareness sama loyalty. Jadi mereka aware nih adanya teman-teman di situ. Mereka akhirnya mau fokus, mau konsen juga, mau ngebuka sosial media teman-teman karena teman-teman itu sosial medianya mungkin menurut mereka bermanfaat, sesuai sama kehidupan mereka, relate gitu kan. Sekarang ini banyak dilakukan oleh para influencer gitu untuk membangun relationship ataupun loyalty dari audiens sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah boosting conversion ini. Di mana boosting conversion ini adalah satu hal yang selalu diukur jika marketer itu melakukan berbagai macam activity dalam sosial media mereka. Dapatnya ada sales, ada leads di situ ya. Kita bisa lihat kenaikan dari follower kita, kenaikan dari jumlah share yang mereka lakukan ke yang lain. Gitu. Nah,
Pada prinsipnya dari content creation ini setiap pemasar harus melakukan 3 hal ini, yaitu audience centric approach. Jadi kalau secara umum dalam pemasaran itu kita harus paham tentang target pasar kita seperti apa, itu juga berlaku sama dengan di sosial media. Jadi kita harus pastikan dalam kita membuat content creation brand kita atau bahkan personal branding kita itu memang kita sesuai sama yang dimau sama audiens kita. Nah, ini mungkin nggak selalu semuanya tuh langsung bisa ketemu gitu ya. Nggak selalu semuanya langsung bisa ketemu audiens itu maunya apa. Jadi kalau teman-teman misalnya pun lagi membangun ya niche itu nggak selalu biasanya langsung ketemu. Memang harus dicari dulu kalau memang startnya itu baru dari benar dari awal. Termasuk kalau misalnya eh, apa mungkin kalau brand itu lebih sudah selesai ya dengan riset pasar mereka terkait dengan target yang akan mereka capai gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau branding diri sendiri, audience centric approach itu sesuatu yang mungkin bisa dikatakan ya nggak semudah itu gitu ya. Tapi tentunya uh, audience centric approach itu harus jadi prinsip bagi kita sebagai creator untuk tetap selalu mengutamakan yang dimau sama konsumen kita apa, yang dimau sama audiens kita itu apa gitu. Jadi biar nggak kemana-mana, biar nggak terfokus sama diri kita aja gitu. Itu nanti akan membuat bagaimana media sosial kita juga lebih mudah bisa naik gitu ya. Kemudian konsistensi ini juga sulit dilakukan, tapi ini juga harus dilakukan. Terlihat sepele, tapi konsistensi ini cenderung apa ya, diperlukan profesionalitas dan memang teman-teman harus persisten gitu ya sama yang dilakukan. Jadi algoritma dari sosial media itu kan untuk saat ini misalnya kalau Instagram itu kan kita suka sama kita yang aktif gitu ya. Bahkan ketika kita habis posting pun kita harus konsisten untuk nge-share ulang apa yang kita posting. Kemudian juga kita aktif di akun yang lain gitu ya. Apalagi konsistensi kita untuk sharing itu juga sangat diperlukan di sini. Jadi kalau misalnya konsistensi ini biasanya bisa dibantu dengan namanya konten kalender. Konten kalender itu teman-teman bisa buat semacam diary begitu ya, yang mana sudah ditetapkan day by day-nya mau diisi apa. Sangat bisa membantu bagaimana teman-teman harus mengupdate apa di mobil tersebut. Jadi nggak dari nol, nggak terus sini mau upload, sini baru kepikiran gitu ya. Ini akan sulit nanti konsistensinya. Tapi kalau dengan adanya konten kalender itu akan bisa lebih mudah untuk memastikan bahwa kalian pasti akan posting. Kemudian creativity, dengan creativity itu kalau sekarang bisa sangat terbantu dengan kita juga bisa mencari yang trending, cara akan mempermudah dari setiap apa namanya konten posting yang kita lakukan itu lebih lebih mudah gitu, walaupun jangan sampai kita kelupaan juga ya ketika kita melihat trending juga kita harus tahu audience centric approach-nya seperti apa. Jadi jangan sampai kita pun pakai trending yang itu bukan target audience kita. Ya, kita juga harus mempertimbangkan itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan creativity ini juga tetap harus dari sisi individualnya itu memang mau ngejual apa, niche-nya itu mau spesifiknya itu dikenal sebagai apa, itu juga harus menjadi satu pertimbangan dalam menentukan creativity ini. Nah, ini ada beberapa tipe dari konten sosial media. Saya kira teman-teman juga udah sangat familiar ya dengan berbagai macam tipe ini. Ada yang bentuknya image, ya, ada yang bentuknya memang video, ada bentuknya semacam teks begitu ya, konten gitu, menuliskan ide-ide, pikiran, kemudian audio konten, memang ada suaranya aja, interaktif konten. Nah, types of content of course social media ini tentunya bisa sangat mungkin dimix-matchkan ya dari satu tipe ke tipe yang lainnya, bisa dicampur-campur, kemudian bisa diganti-ganti biar audiens kita juga nggak bosan.
Kalau semuanya tulisan, pasti juga bosan. Atau semuanya tuh meme doang tuh juga akan bosan gitu kan. Nah, kemudian ini adalah strategi di dalam content creation itu sendiri. Dari kita bisa melakukan storytelling. Storytelling menceritakan sesuatu dengan struktur ya, dengan terstruktur. Makanya tadi saya mention content calendar ini akan sangat membantu kita. Di mana dari 4 hal ini bisa sangat di mix matchkan itu di content calendar tersebut. Jadi kita bisa tahu kita mau kapan storytelling, kita mau kapan menggunakan UGC gitu ya, user generated content. Kita mau kapan menggunakan yang lagi trending kayak gitu. Ataupun personalization juga jangan lupa. Jadi mix and match dari keempat hal ini itu menjadi satu hal kesatuan yang mana nanti kita bisa konsisten. Jadi selain memang kita apa mau posting terus itu keempat hal ini kalau bisa memang juga secara mix and match itu dipadupadankan biar mereka nggak bosan. Ya tapi memang ada juga yang content creation ini yang fokus sama misalnya storytelling doang itu juga bisa bisa sebenarnya dan banyak juga yang misalnya viral banyak juga yang mengenerate keuntungan dari situ gitu ya. Tapi yang jelas strategi dari content creation ini tidak hanya bisa dilakukan dari salah satu tapi bisa di mix and match kan. Kemudian yang kedua user generated content itu terkait dengan bagaimana kita sebagai brand biasanya akan mengolah kembali yang konsumen kita lagi bicarain. Itu juga cenderung akan memudahkan si brand tersebut untuk mendapat engage dari si konsumen bahkan audiens bahkan bisa buat conversation lebih mudah ya kalau kita menggunakan user generated content ini. Trending dan viral content nantinya biar apa namanya proses algoritma kita juga terus terusan akan bagus gitu ya. Dan personalization jangan lupa, personalization adalah bagian dari hal yang memang mau kita tawarkan sebagai brand individunya itu memang mau ngapain ya. Nah, kemudian ada beberapa tools untuk content creation ya. Ini beberapa yang sangat bisa membantu teman-teman nantinya ya, walaupun kadang memang tidak dilakukan sendiri ya. Ada kalau dalam editing itu pasti ada graphic designernya sendiri, editing video sendiri gitu ya. Tapi banyak juga influencer-influencer yang masih melakukan semuanya itu sendiri. Nah, content scheduling di sini muncul lagi ya, di mana ada beberapa tools yang ternyata bisa membantu teman-teman melakukan content scheduling. Kemudian video editing, graphic design, dan yang terakhir analitik. Jangan lupa, karena eh, walaupun ada yang bilang bahwa udahlah lakuin dulu aja gitu ya, tapi kita sebagai marketer pasti harus tahu data kita dong ya. Kita harus tahu bagaimana konten yang kita buat itu bisa tergenerate dengan baik atau enggak, atau sesuai atau enggak sih, atau seberapa tinggi uh, reach-nya gitu ya. Kita harus tahu karena dari situ nanti kita bisa menentukan dari berbagai macam strategi tadi. Oh, ternyata kalau dari apa dari audiens kita tuh kita lebih cocok ke yang mana, itu kan bisa hanya dilihat dari hasil analisa yang kita lakukan. Kemudian popular social media platform for content creation. Nah, di sini saya kira teman-teman sudah juga paham ya bahwa kalau Instagram sekarang cenderung ideal untuk sesuatu yang sifatnya itu visual gitu ya. Kemudian kalau misalnya beda dengan YouTube gitu ya, bagaimana video-videonya itu yang long gitu, yang panjang-panjang, tapi sekarang kan untuk yang short video, walaupun di YouTube juga mereka ada short video juga ya gitu. Kemudian sebenarnya masing-masing dari sosial media di sini pasti punya uh, spesialisnya sendiri gitu. Dan apa namanya biasanya orang-orang yang ada di dalam setiap sosial media itu juga akhirnya akan berbeda-beda. Nah, kemudian ini adalah tips dan trik secara singkat ya terkait dengan aktivitas content creation yang bisa kita lakukan. Jadi using hashtags tentunya itu akan meningkatkan discoverability dan juga audience reach. Nah, tapi ternyata penggunaan hashtag yang terus-menerus sama juga nggak baik. Jadi apa
hashtag itu bisa digunakan teman-teman untuk lebih bisa dapat audiens yang sesuai yang teman-teman mau. Jadi patokannya gitu. Kemudian call to action, jadi dari audiens melakukan sesuatu gitu ya, sama lebih khusus tadi visual creativity dengan kita melakukan image ya padan biar orang yang lihat sosial media kita juga nggak sakit mata gitu ya, kalau kita punya satu tone warna yang bisa dibilang sama dengan memang brand kita. Kemudian ada cross promotion, jadi sharing konten across different platform for wider reach. Jadi uh, ini juga bisa biasa dikenal sebagai kadang matter social media, jadi kayak kita bisa memposting di beberapa social media yang memang itu sama sebenarnya kontennya. Kalau misalnya teman-teman punya sedikit waktu hanya untuk melakukan konten itu bisa sebenarnya di split di beberapa social media teman-teman. Karena yang tadi saya bilang setiap media terkadang bisa beda kan usernya gitu. Jadi harapannya ketika kita sharing across social media maka juga kita akan mendapatkan audiens yang lebih besar. Nah, ini adalah case study dari bagaimana beberapa brand-brand ini itu punya satu content creation yang cukup baik, yang akhirnya membuat mereka cukup meningkat ya bisnisnya. Coca-Cola di mana ini sebenarnya brand udah lama banget, udah tua banget ya, tapi dengan adanya happiness centric content yang mereka buat kemarin dengan nama-nama mereka menggunakan nama orang itu ternyata bisa meningkatkan sales yang cukup lumayan gitu. Nah, misalnya untuk GoPro, mereka leverage bisa generate konten public community. Kita bisa lihat di sini GoPro ya, teman-teman, di mana mereka kalau teman-teman buka itu mereka mencoba untuk apa namanya meleverage dari konten-konten yang dibuat uh, sama konsumen mereka, sama audiens mereka. Karena tentunya bagus-bagus banget pasti ya gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu misalnya ada Coca-Cola dia bilang bahwa storytelling itu is a must dari Coca-Cola, bagaimana mereka menceritakan ya tentang kebahagiaan tentang happiness saat ini ya dengan minum Coca-Cola itu juga cenderung bisa meningkatkan ternyata bisa meningkatkan sales mereka. Kemudian nanti dia konsisten dengan share inspirational person ya. Jadi di sini bisa juga membuat Nike itu kalau orang pakai Nike itu akan berprestasi bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah beberapa contoh keberhasilan dari konten konsisten dilakukan yang dibangun. Nah, tentunya konten kreasi pasti juga tidak mudah dan banyak tantangannya teman-teman. Ada audiens di mana eh, audiens itu cepat bosan, akan cepat bosan, pergerakannya sangat cepat sekali gitu ya. Jadi keeping content fresh. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa sosial media itu kalau kalian pikiran ya udah kalian harus lakuin sekarang itu juga gitu. Walaupun kita tadi kenal adanya apa namanya adanya konten kalender ya, tapi ketika kita nemu gitu ya terus ya udah kita kepikiran ya udah untuk berarti mungkin di tempel di konten kalendernya lalu diupload gitu karena nggak lama kayak gitu tuh ternyata nggak lama jadi mereka pun juga cepat bosen yang latihan itu tuh nggak lama karena ada yang baru sistem algoritmanya sendiri jadi memang kita harus mau benar-benar beradaptasi dengan strategi media algoritma sendiri yang selalu berubah apalagi kalau teman-teman sudah mengenal yang namanya bagaimana beriklan itu dashboardnya sangat mudah berubah. Nanti di lain kesempatan akan dibahas lebih detail ya terkait dengan bagaimana melakukan ads, bagaimana membaca ads dan lain sebagainya. Kemudian shifting trends, jadi memang kita harus punya anticipating impaction ke relevan trends. Jadi memang ya itu tadi fiction ini sangat berkaitan sama audiens itu yang ketik itu ya cepat bosan. Jadi trends pun bisa dengan mudah untuk shift. Nah, oke.
Conclusion dari materi kali ini adalah effective content is audience-centered content must be relevant, kreatif, dan timely to engage audience effectively. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang yang lagi mau bikin konten, mau mulai, apalagi sebagai mahasiswa pemasaran digital, ya udah mulai aja. Sebenarnya di balik relevan, kreatif, dan timely ini memang harus mulai aja, tapi yang jelas kalau kita lihat bisnis harus relevan dengan sama brand kita harus mengatur kreativitasnya, jangan itu mulu yang diposting, gayanya bisa berubah-ubah, kemudian continuous evaluation, adaptations itu harus jadi harus open mind, kita harus terbuka sama mau audiens kita apa. Kadang-kadang yang kita nggak nyangka bisa dengan cepat dia viral, kadang-kadang yang kita udah gadang-gadang viral ternyata nggak naik-naik. Jadi selalu open mind dari hasil analisa ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman di pertemuan selanjutnya untuk social media marketing class, kita ada assignment 2 yaitu analisis dari lokal brand social media. Nah, di dalam analisa ini teman-teman belum bikin sosial media brand tertentu ya, tapi teman-teman masih baru menganalisa. Silahkan tugasnya dikerjain secara berkelompok, kelompoknya sama seperti kelompok sebelumnya, kemudian pilih brand nasional ya yang akan fokus dianalisa. Lalu nanti laporannya ada 2, ada PPT dan juga ada Word, di mana ada 6 poin yang harus masuk semua, yaitu yang pertama terkait dengan penjelasan singkat seputar brand tersebut, kemudian buat konten kalender. Jadi teman-teman membuat seperti scheduling yang sudah ada, misalnya sudah mereka lakukan, nanti akan kelihatan apakah mereka melakukannya secara konsisten atau tidak gitu ya. Isinya itu nanti akan terlihat monoton atau tidak. Jadi intinya dari konten yang hari ini nantinya itu kita bisa melihat kekonsistenan dari proses upload, kreativitasnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, identifikasi target audience, identifikasi jenis konten yang ditampilkan. Jadi dari mereka bentuknya gambar, video, copywriting, sertakan tentunya bukti-buktinya ya. Kalau di konten kalender kan kalian cuma nulis secara apa ringkas gitu ya setiap posting yang mereka lakukan. Tapi kalau di dalam identifikasi target audience, nanti dalam jenis identifikasi jenis konten, teman-teman nanti bisa catat satu-satu gitu ya, mana saja yang masuk dalam gambar, video, copywriting kayak gitu. Kemudian analisa tujuannya, mungkin dari setiap posting itu beda-beda bisa tujuannya. Nah, sertakan argumen teman-teman kalau misalnya memang itu sebuah peningkatan awareness, peningkatan sales, atau engagement ya. Kemudian yang terakhir, analisa aspek kampanyenya. Jadi teman-teman bisa bandingin dari setiap postingan itu, kita akan kelihatan postingan yang mana yang mungkin akan lebih menarik konsumennya atau audiensnya. Jadi dari situ nanti teman-teman akan belajar sosial medianya itu sudah sesuai atau belum sih, sudah cukup baik atau tidak sih kayak gitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.